Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Rahmatul Aini dengan NIM 21042196 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan dengan dosen Bapak Iip Permana dan judul Kebijakan Publik. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, konsep kebijakan publik. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, model kebijakan pemerintah. Kita masuk yang pertama, konsep kebijakan publik. Nah, sebelumnya apa itu kebijakan dan apa itu publik? Kebijakan ialah serangkaian konsep dan asas sebagai pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Sedangkan publik ialah suatu hal yang meliputi orang banyak yang berkaitan mengenai suatu negara, bangsa, atau masyarakat. Menurut Leo Agustino, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan dan kesempatan, di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan menurut Sulaiman, konsep kebijakan publik ialah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola, berbagai aktivitas tertentu, yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Pada hakikatnya, kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian luasnya, yaitu negara, masyarakat dalam berbagai status, serta untuk kepentingan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Seperti contoh kebijakan pemerintah pada saat pandemi ini ialah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Yang ketiga, model kebijakan pemerintah. Yang pertama, model elitis. Menurut Thomas Daihatz, yang pertama ialah masyarakat terbagi menjadi satu kelompok kecil yang mempunyai kekuasaan atau power dan massa yang tidak mempunyai kekuasaan. Yang kedua, kelompok kecil yang memerintah itu bukan tipe massa yang dipengaruhi. Yang ketiga, perpindahan dari kedudukan non-elit ke elit sangat pelan dan berkeseimbangan untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi. Yang keempat, elit memberikan konsensus pada nilai dasar sistem sosial dan pemeliharaan sistem. Nah, yang kelima, kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan-tuntutan massa. Yang keenam, para elit hanya dipengaruhi secara relatif oleh massa yang apatis. Sebaliknya, para elit mempengaruhi massa secara masif. Model yang kedua yaitu model pluralis atau neopluralis. Menurut Dow dan Truman, yang pertama ialah kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungannya dengan individu-individu yang lain dalam proses pembuatan keputusan. Yang kedua, hubungan-hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung. Hubungan-hubungan kekuasaan lebih dibentuk untuk keputusan-keputusan khusus. Yang ketiga, tidak ada pembedaan yang tetap di antara elit dan massa. Yang keempat, kepemimpinan bersifat cair. Yang kelima, terdapat banyak pusat kekuasaan. Nah, yang terakhir yaitu kompetisi berada di antara para pemimpin. Nah, sekian presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.